Sandiaga Uno diusung P3 sebagai Ketua Bapilu dan juga bakal calon wakil presiden yang mendampingi Ganjar Pranowo. Kita akan langsung ngobrol sama Pak Sandi. Kemarin kan ke Bali habis ketemu sama Bu Mega. Ada Pak Basuki juga nih Pak Sandi yang namanya hits ini akan ke dunia politik gitu. Sejauh apa sih Pak Sandi lobby kemarin? Sedekat apa sekarang Pak Sandi sama PDIP? Kolaborasi dengan pemerintah Provinsi Bali, dan ini masuk ke dalam karisma event Nusantara, event-event terbaik yang kita tampilkan untuk kepulihan dan kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Tentunya semua kegiatannya adalah dalam koridor tugas dan fungsi di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan senang bisa berjumpa Ibu Presiden kelima kita, Ibu Megawati Soekarno Putri, dan juga ada Pak Bas yang merupakan sahabat saya di kementerian. Kita menikmati sekali prosesi Pesta Kesenian Bali, dan juga isu utama yang diangkat itu adalah isu hijau, keberlanjutan. Karena kebersihan laut, isu-isu keberlanjutan lingkungan ini kan bagian daripada ekonomi hijau. Jadi cocok sekali dari segi topik maupun juga apa yang ditampilkan ini menunjukkan bahwa kita menuju negara yang maju, fokus dalam bidang ekonomi hijau dan berkelanjutan. Nggak ada bahas politiknya Pak Sandi kemarin? Alhamdulillah kita selalu fokus kepada tugas di kementerian. Jadi ini harus ada pemisahan yang tegas, harus ada delineasi yang lugas bahwa tugas kementerian itu tidak tercampuri oleh giat politik. Dan ini yang komitmen yang terus saya usung, dan berharap bagaimana nanti kontestasi demokrasi kita ini fokus kepada isu-isu, dan kami menyampaikan bahwa tugas baru yang diemban diberikan oleh P3 ini adalah bagaimana kepemimpinan ekonomi ini juga akan menjadi sebuah gagasan dalam membangun Indonesia menuju Indonesia maju, terutama dari segi penciptaan lapangan kerja dan juga stabilnya harga-harga bahan pokok, serta fokus dalam poros percepatan pembangunan yang tentunya berbasis kepemimpinan ekonomi. Oke, berarti pertemuan di Bali kemarin Pak Sandi ini sebagai Menparekraf begitu ya. Nah, tapi saya penasaran Pak Sandi dengan pertemuan Pak Sandi kemarin di Bali, itu kan berbarengan juga nih ada pertemuan Puan dan juga AHY, pertemuan juga Pak Hasto dan juga Pak Basuki. Apa yang ada di pikiran Pak Sandi? Persaingan kah? Menurut saya ini adalah sebuah silaturahim yang sangat diperlukan. Karena silaturahim ini memperpanjang umur kita dan juga membuka limpahan rezeki bagi siapa yang terus melakukan silaturahim. Dan politik kita ini adalah politik demokrasi Pancasila, di mana kita harus sesuai dengan sila ketiga, azasnya adalah persatuan. Nah, inilah komunikasi-komunikasi kita yang kita harapkan menjaga silaturahim dan kebersamaan. Dan ini adalah landasan pemerintahan Indonesia selanjutnya. Saya sendiri adalah alumni kontestasi 2019, di mana setelah kontestasi, setelah pemilu, Bapak Presiden Jokowi mengajak kami untuk berkontribusi di Kabinet Indonesia Maju. Dan ini adalah bagian daripada sebuah inovasi dan sumbangsih Indonesia kepada perpolitikan, bukan hanya Indonesia, Asia, dan regional, tapi juga kepada dunia, bahwa kita ini tidak hanya bertanding untuk menang-menangan, tapi kita bisa bertanding untuk bersanding, berkompetisi untuk berkolaborasi. Sebagai alumni kontestasi di 2019 yang akan maju lagi di 2024 begitu. Seberapa siap seorang Sandiaga Uno? Gimana, Pak? Ya, tentunya kita melihat bahwa kontestasi demokrasi kita ini sudah di bawah 250 hari, dan penentuan tinggal dalam hitungan 4 bulan ke depan.
Oleh karena itu gagasan kepemimpinan, terutama saya akan fokus pada pembangunan ekonomi, ini harus kita tampilkan dengan penuh pendekatan kepada apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Memang alhamdulillah 8 tahun pemerintahan di bawah Bapak Presiden Jokowi melanjutkan sebelumnya Bapak Presiden SBY ini sudah menorehkan prestasi-prestasi yang diapresiasi bukan hanya oleh masyarakat dengan tingkat kepuasan yang tinggi, tapi juga oleh apresiasi tingkat dunia. Saya baru pulang dari Kamboja di mana Indonesia sekarang ditunjuk menjadi Dewan Eksekutif untuk pariwisata dunia mengungguli Cina, Jepang, dan Korea. Ini menunjukkan bahwa dunia telah mengapresiasi kita. Tapi kalau saya melihat dalam kunjungan saya dari Aceh sampai Papua, keliling Nusantara, masih banyak PR yang harus kita tuntaskan. Misalnya saya bertemu dengan sekelompok anak-anak muda, para santri yang menginginkan lapangan kerja yang lebih tersedia, peluang usaha yang bisa mereka garap untuk membuka peningkatan kesejahteraan, pendapatan dan penghasilan. Ibu-ibu yang menyampaikan harga-harga bahan pokok yang sempat melonjak kemarin, sekarang sudah alhamdulillah stabil, tingkat inflasi kita stabil ini terus didorong dan sehingga bantuan pemerintah agar ekonomi masyarakat ini lebih baik sangat diharapkan. Pak, tapi saya mau ini ya, kita masih bahas yang 2019 yang tadi Pak Sandi sampaikan begitu. Kan di 2019 pada saat kontestasi itu Pak Sandi menyampaikan sempat menghabiskan kocek sampai dengan 1 triliun rupiah. Ini nggak sedikit loh Pak jumlahnya. Maju lagi di 2024 begitu ya Pak. Apa nggak kapok Pak Sandi? Ya, dalam kita berkontribusi kepada bangsa dan negara, kita tidak boleh hitung-hitungan. Ini adalah merupakan sumbangsih dan pengorbanan perjuangan dalam menghadirkan solusi dan bantuan kepada masyarakat. Saya menjadi pengusaha sebelum ada di pelayanan publik dan ikut dalam kontestasi demokrasi ini, saya mendapatkan begitu banyak limpahan rezeki dan berkah dari bangsa Indonesia dan tentunya ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu saya akan berjuang kembali dan memastikan bahwa di 2024 ini lebih banyak lagi peluang-peluang untuk anak muda bisa sukses dan berkembang dan bangsa kita menuju Indonesia maju karena waktunya sangat sempit, Regina. Hanya sekitar 15 tahun ke depan Indonesia akan masuk menjadi negara maju. Peluangnya ini sangat sempit. Jangan kita sia-siakan, jangan kita sampai terpecah belah, tapi kita harus fokuskan kepada pembangunan ekonomi, peningkatan penghasilan masyarakat, lapangan kerja yang terbuka, sehingga akhirnya tujuan kita menjadi ekonomi nomor 5 besar dunia dengan target sekitar 30.000 dolar Amerika PDB per kapita ini bisa tercapai. Artinya kalau dari yang saya tangkap kan Pak Sandi ini siap begitu ya Pak untuk maju lagi menjadi bakal calon wakil presiden. Tapi kalau dari strategi partai sendiri seperti apa Pak? Strategi dari P3 untuk memuluskan nih Pak Sandi supaya menjadi bacawa presnya Pak Ganjar begitu ya. Apalagi kita tahu Pak Bu Puan ini sempat menyebut banyak nama yang menjadi kandidat gitu. Nah ini alhamdulillah Rapimnas 6 kemarin Mbak Regina memutuskan pembagian tugas yang jelas. Jadi saya ditugaskan di Bapilu untuk pemenangan Pileg, Pilpres, dan Pilkada. Di mana saya akan mencurahkan semua upaya saya menjawab tuntutan dari masyarakat. P3 ini memiliki modal yang sangat besar karena pernah menjadi partai 3 besar. Partai nomor 17 ini harus jelas menyampaikan bahwa kita berada dan berpihak kepada masyarakat yang ingin melanjutkan dan mempercepat pembangunan kepada masyarakat yang secara mayoritas menyampaikan mereka membutuhkan kehadiran pemerintah dalam menopang pembangunan yang terpusat kepada ekonomi. Bagaimana juga kita harus jelas menyampaikan komitmen kita terhadap pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Nah, ini yang harus menjadi strategi kami ke depan.
berkaitan dengan lobby dan penyampaian calon eh, presiden dan calon wakil presiden ini telah diputuskan oleh Rapimnas untuk diemban amanahnya oleh Bapak PLT Ketua Umum, Bapak Haji Muhammad Mardiono. Dan disinilah kita melihat bahwa pembagian tugas ini akan membuat kita bisa fokus pada tugas kita masing-masing. Jadi seberapa optimistis Pak Sandi di antara nama-nama lain itu? Saya melihat nama-nama lain ini adalah tokoh-tokoh bangsa yang sangat berprestasi dan sangat layak dan pantas untuk dipertimbangkan. Saya akan fokus kepada tugas saya untuk memenangkan pemilu ini dengan kepemimpinan ekonomi di berbagai bidang yang sudah saya sampaikan. Misalnya kemarin di ekonomi kreatif saya menemui para pelaku ekonomi kreatif di Kota Denpasar, di mana di Kota Denpasar ini memiliki keunggulan di bidang fashion. Saya ingin mereka segera mendapatkan peluang bukan hanya bisa menguasai pasar domestik, tapi juga bisa produk-produk mereka ekspor melalui digitalisasi dan bantuan pemasaran. Saya bertemu dengan para pelaku ekonomi kreatif di Bangka Belitung baru saja di Sumatera, di mana mereka juga menginginkan bagaimana pariwisata bisa menopang kepulihan daripada ekonomi keluarga mereka. Jadi saya yakin dan optimis bahwa jika kita bergandengan tangan maka tujuan dari kontestasi demokrasi 2024 ini akan bisa tercapai dalam hal percepatan pembangunan Indonesia menuju Indonesia maju. Oke, Pak Sandi yakin dan optimis, tapi ini menarik nih Pak. Kemarin juga sempat ada salah satu survei gitu ya, yang mensimulasikan nih pasangan capres dan cawapres yang disebut begitu ya. Anda nih Pak Sandi jika berpasangan dengan Ganjar Pranowo akan unggul jika dibandingkan dua pasangan lain. Tanggapan Pak Sandi soal ini? Ya, survei ini dari pengalaman saya bahwa survei ini adalah alat ukur yang tentunya kita apresiasi. Bahwa ini membantu kita untuk mengkalibrasi program-program kita ke depan yang kita harapkan bisa memberikan kontribusi kepada tercapainya Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang maju. Di survei yang sama, saya melihat ada 3 isu utama. Ternyata yang diharapkan bahwa kontestasi demokrasi di 2024 ini untuk fokus dan memberikan solusi. Pertama adalah harga-harga bahan pokok. Saya melihat bahwa di survei ini menunjukkan bahwa inflasi ini terkendali. Dan karena inflasi terkendali, harga-harga terjangkau dan stabil, maka tingkat kepuasan pemerintah itu ada di dalam level yang tinggi, di 80%. Jadi ini perlu kita catat siapapun yang akan memimpin ke depan, dan kami sudah berkomitmen di P3 untuk menghadirkan bahwa 2024 ini kita akan jaga kestabilan harga. Yang kedua, lapangan kerja. Di survei ini menunjukkan anak-anak muda walaupun puas terhadap pembangunan ekonomi masih mengharapkan lapangan kerja yang terbuka. Saya baru saja berkunjung di Jawa Barat. Itu yang teriakin saya tuh, Pak, loker, Pak, loker, loker. Loker itu singkatan dari lowongan kerja. Nah, ini yang harus kita hadirkan. Dan yang ketiga adalah pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Tentunya ini menjadi komitmen kita semua. Agenda utama pemerintah pasca reformasi ini harus terus kita usung. Nah, ini yang menurut saya temuan yang kita dapat dari survei tersebut, dan jika saya diberikan amanah ini, maka kepemimpinan ke depan yang fokus di bidang ekonomi akan juga menghasilkan terobosan sehingga kita bisa menjawab harapan masyarakat yang tadi sudah disampaikan. Menarik, tadi Pak Sandi sempat bahas siapapun yang memimpin nanti begitu ya. Karena kan politik ini memang dinamis begitu ya Pak Sandi. Jadi siapapun yang memimpin nanti. Tapi kan nama Anda ini memang disodorkan oleh P3 untuk mendampingi Ganjar Pranowo, Pak Sandi. Nah, tapi kan kembali lagi keputusannya ada di PDIP. Jika Pak Sandi, PDIP nanti memilih pasangan lain untuk mendampingi Ganjar Pranowo, plan B-nya untuk Anda seperti apa Pak Sandi? Saya tidak mau berandai-andai.
dan pengalaman saya di politik ini juga sangat dinamis. Di Pilgub DKI 2017 saya maju sebagai calon gubernur, dalam hitungan menit atau jam berganti menjadi calon wakil gubernur, dan itu kami lakukan demi kebaikan dan demi perjuangan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Dan tujuannya ini tentunya di dalam konteks keputusan yang terbaik bagi NKRI, bangsa dan negara. Saat di Pilpres 2019 saya masih menjabat wakil gubernur dan sangat last minute diminta untuk mendampingi Bapak Prabowo. Saat itu juga dikarenakan kebuntuan sebuah proses, dan akhirnya saya diminta untuk menyelesaikan dan menjembatani, dan telah saya laksanakan, dan akhirnya kita lalui kontestasi tersebut dan terbentuklah Kabinet Indonesia Maju yang menyatukan kedua kubu yang bersaing di 2019 dan akhirnya bersanding. Nah, ini juga saya harapkan akan terjadi di 2024. Siapapun nanti akan memimpin tentunya akan harus mengakomodasi talenta-talenta terbaik kita, pemimpin-pemimpin terbaik kita untuk sama-sama berjuang membangun Indonesia dengan fokus di bidang ekonomi. Saya yakin keputusan apapun yang nanti diambil itu adalah keputusan terbaik bagi bangsa dan negara. Saya berhusnuzon saja, saya berprasangka baik bahwa upaya yang akan kita lakukan ini bisa mendapatkan pertimbangan dari para pimpinan partai politik maupun gabungan partai politik nanti. Tapi kalau saya mau flashback sedikit, nanyain ke Pak Sandi nih, kenapa sih akhirnya Pak Sandi memilih bergabung ke P3? Karena kita tahu ya, sebelumnya Pak Sandi ini juga membuka komunikasi dengan PKS juga gitu, Pak Sandi. Ya, saya membuka komunikasi dengan semua pihak ya, karena di pemerintahan ini kita bermitra dengan semua partai politik, terutama yang ada di Senayan. Jadi ada 9 partai politik, mulai dari PDI Perjuangan sampai ke Partai Persatuan Pembangunan. Nah, dalam perjalanannya, karena saya sudah memiliki chemistry yang panjang dengan PKS, pernah berjuang bersama di 2017 dan 2019, maka kita ada dalam pertukaran pikiran dan pemantapan gagasan dalam membangun Indonesia ke depan. Dan saya selalu menyampaikan pemikiran saya, seperti yang telah saya fokuskan untuk percepatan pembangunan, dan bagaimana jika kita sebagai bagian dari pemerintahan itu bisa lebih bermanfaat kepada topik-topik yang tadi yang saya sudah sampaikan, fokus-fokus di bidang ekonomi. Nah, memang akhirnya saya memutuskan untuk bergabung dengan P3, namun komunikasi dan silaturahim itu tidak berhenti. Kita terus berkomunikasi karena membangun Indonesia ke depan itu harus dalam konteks kebersamaan dan persatuan. Jadi saya sangat berterima kasih, bersyukur bahwa keputusan telah diambil. Saya meyakini bahwa rivalitas ini hanya sampai di tanggal 14 Februari. Setelah itu kita bergabung bersama untuk membangun Indonesia ke depan. Oke, kemarin tapi waktu proses bergabung ke P3 itu dilamar atau melamar Pak Sandi? Ya, kalau dalam konteks ini siapa yang melamar atau siapa yang dilamar nggak usah kita perdebatkan, tapi lebih dari 7 bulan saya dekat dengan P3, dan di 2 bulan terakhir setelah saya mundur sebagai kader Gerindra, pembicaranya semakin intens dan tercapai kesamaan pemikiran terhadap poros percepatan pembangunan P3, poros percepatan pembangunan yang fokus pada pemimpinan ekonomi. Dan ini diterima dan saya ditugaskan di Bapilu. Ini tugas yang amat berat. Saya insya Allah akan emban amanah ini dengan istiqomah, dan saya harapkan ini bisa juga mendapatkan dukungan dan masyarakat bisa melihat apa yang nanti akan menjadi perjuangan kita. Oke, ngomongin soal tugas yang sangat berat yang tadi sempat Sandi singgung ya, terkait dengan tugas sekarang sebagai Ketua Bapilu, Pak. Apa yang menjadi fokus Bapak
sebagai Ketua Bapilu. Nah, kalau kita boleh berbicara data, memang pada tahun 2019 begitu ya, kursi P3 di DPR ini sendiri menurun begitu Pak Sandi dibandingkan dengan tahun 2014. Nah, itu seperti apa? Fokusnya seperti apa dan apa yang akan Anda lakukan untuk mengembalikan itu lagi di Ya, 2024? fokusnya kita harus P3 ini berpihak kepada apa yang dibutuhkan masyarakat. Dan jelas yang dibutuhkan masyarakat adalah kehadiran P3 untuk membenahi isu-isu ekonomi. P3 sebelumnya sangat dominan di dalam prestasinya di bidang ekonomi. Kader-kader P3 ini ada di bidang perencanaan pembangunan, ada juga sekarang saya ada di pariwisata dan ekonomi kreatif, maka fokus utamanya ini adalah ekonomi. Dan saya ingin mengingatkan gitu bahwa kontestasi demokrasi ini jangan hanya memikirkan mencari kekuasaan, tapi kebermanfaatan. Kita harus bermanfaat dan kontribusi kita harus dirasakan secara nyata. Bahwa kontestasi ini membawa berkah karena ekonomi bangsa itu bukan hanya dicapai dengan angka-angka, tapi keberkahan dan pemerataan sehingga bisa dirasakan mulai dari Aceh sampai Papua. Dan senyatanya menurut saya demokrasi ini juga bagaimana membangun Indonesia bersama. Karena Indonesia ini sangat luas, sangat besar, tidak bisa kita lakukan sendiri-sendiri. Makanya saya mengusung strategi 3G. G pertama adalah gercep, gerak cepat. P3 harus cepat dalam menanggapi isu dan hadir di tengah-tengah masyarakat. G-nya adalah geber, gerak bersama. G keduanya yaitu gerak bersama-sama, tidak sendiri-sendiri, tapi kita membawa suatu semangat. Namanya juga persatuan, partai persatuan. Jadi kita bersama-sama. Dan G yang ketiga adalah gaspol. Garap semua potensi untuk bisa buka lapangan kerja dan gerakan ekonomi. Itu yang menjadi strategi kita. Gercep, geber, gaspol gitu ya Pak Sandi. Nah ini kan kalau ngomongin soal politik, tugas barunya di P3 gitu Pak Sandi sepertinya memang sudah siap sekali. Tapi Pak Sandi ini kan masih menjabat sebagai seorang menteri ya, Menparekraf juga. Bagaimana membaginya Pak Sandi untuk sebagai seorang Menparekraf, tugas negara begitu dan juga ini ada tugas partai juga untuk politik gitu. Seperti apa Pak Sandi? Ya tentunya saya terbiasa sebelumnya juga sudah mengikuti kontestasi sebelumnya, sudah ada mekanismenya. Fokus dan eh, tugas utama saya sebagai pembantu presiden di Kabinet Indonesia Maju ini harus menjadi pemikiran utama. Tugas dari P3 sebagai Ketua Bapilu ini juga harus kita laksanakan dengan penuh kesungguh-sungguhan. Beruntung sekarang sudah ada teknologi informasi, ada digitalisasi, bisa kita berada di beberapa ruang dan juga bisa berada di beberapa tempat secara bersamaan melalui platform Zoom, platform virtual meeting dan video taping. Ini akan kita gunakan secara masif, terutama penggunaan teknologi dan sosial media. Yang kedua, tugas dan fungsi kita di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini harus juga menjadi prioritas karena tahun lalu kita berhasil menciptakan 2,6 juta lapangan kerja baru. Tahun depan target kita dan semuanya ini on track adalah 4,4 juta lapangan kerja baru dan ini harus kita prioritaskan. Terakhir, saya sudah memberikan instruksi di Rapim kemarin bahwa semua tugas kita di Kemenparekraf ini harus kita pastikan terwujud karena ini adalah tahun terakhir pemerintahan Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Wapres Ma'ruf Amin. Dan juga harus dipastikan bahwa kegiatan politik yang ada di luar tugas dan fungsi kementerian ini tidak menggunakan fasilitas negara. Disinilah kita harus memiliki tata kelola yang baik dan memastikan bahwa kita mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Baik, dengan P3 yang masih di KIB, Pak Sandi mendukung Ganjar Pranowo. Ini hitung-hitungan dari Pak Sandi sendiri sejauh mana P3 dan juga PDIP akan bersama hingga Pilpres nanti?
Saya optimis dan saya yakin akhirnya para pimpinan partai politik dan gabungan partai politik ini akan memperjuangkan Indonesia maju dan fokus utama adalah ekonomi. Bapak Presiden dalam beberapa kesempatan menyampaikan ini seperti tongkat estafet. Jadi kalau tongkat estafet itu kan dibutuhkan pelari, dibutuhkan percepatan pembangunan. Karena kita tadi saya sampaikan peluang ada di depan mata, tapi banyak juga tantangan karena di Eropa memasuki zona perlambatan, resesi. Di Amerika ada inflasi. Indonesia ini masih alhamdulillah kita tumbuh di atas 5,3%, inflasi kita terkendali di 4%, ekonomi kita bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja, proses hilirisasi ini semakin terlihat dampaknya juga program digitalisasi dan gerakan bangga buatan Indonesia ini semakin dirasakan manfaatnya bagi para UMKM. Nah, oleh karena itu saya meyakini pemikiran-pemikiran ini, konsep-konsep ini akan terus menjadi landasan pertimbangan dan apapun yang diputuskan nanti saya optimis akan menjadi keputusan terbaik bagi bangsa Indonesia ke depan. Terakhir ya Pak Sandi, terakhir nih, walaupun Pak Sandi bilang tadi tidak mau berandai-andai, tapi andaikan Pak Sandi, Pak Prabowo mengajak Pak Sandi untuk bergabung lagi mendampingi beliau, gimana? Ya politik ini dinamis ya Mbak Regina ya, kita nggak bisa mematok-matok, semuanya itu bergerak secara fluktuatif dan saya kebetulan background saya adalah dari dunia usaha. Jadi saya ingin tentunya memberikan suatu kontribusi yang nyata di bidang ekonomi sebagai kekuatan daripada rekam jejak yang saya miliki. Saya pernah bersama Bapak Prabowo di 2019 dan ini merupakan suatu kehormatan bagi saya. Saya banyak belajar dari beliau. Beliau adalah sosok bangsa yang luar biasa perjuangannya. Dan saya membersamai beliau ini 10 tahun. Saya senang sekarang beliau memiliki partai yang sangat kuat dan tentunya posisinya juga sangat dipertimbangkan untuk kepemimpinan ke depan. Dan saya serahkan kepada Bapak Muhammad Mardiono apapun itu nanti keputusannya karena sekarang saya telah menjadi kader P3. Baik, politik itu dinamis. Kita akan tunggu bersama Pak Sandi ya nanti lobby-lobby dan kejutan yang akan datang dari seorang Sandiaga Uno. Terima kasih tentunya untuk perbincangan kita hari ini Pak. Nanti semoga kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih juga atas waktunya. Saya Regina Valeria, salam SCTV. Pak Sandi, sampai jumpa.